Salam Hotman Paris dengan Doktif, dokter detektif. Oke. Kasus Paula, aku kan sudah ngomong sebelumnya. Salah satu alasan utama dari hakim mengizinkan perceraian adalah katanya ada pihak ketiga perselingkuhan. Ya, tapi tidak diuraikan perselingkuhan itu yang bagaimana. Memang ada bukti-bukti CCTV di mana Paula ngobrol loh dengan pintu terbuka. Tidak ada satupun video tentang hubungan intim. Oke, menurut undang-undang ada beberapa alasan cerai. Satu, karena berbuat zina. Berbuat zina itu harus ada bukti, ada hubungan seks, hubungan intim, baik berupa saksi yang melihat atau video atau pengakuan. Ternyata dalam kasus Paula itu tidak ada. Adanya hanya sekedar chatting-chatting atau ngobrol apa gitu, tapi tidak ada pengakuan pernah hubungan intim. Jadi salah putusan hakim yang menyatakan bahwa memakai istilah perselingkuhan, karena di dalam undang-undang tidak ada istilah perselingkuhan. Istilah perselingkuhan itu hanya ada dalam kehidupan sehari-hari, dan itu jadi putusan itu salah total. Harusnya hakim memakai dalam undang-undang selain berbuat zina, alasan kedua adalah pertengkaran terus-menerus. Harusnya itu dipakai oleh hakim sebagai alasan bahwa karena kedekatan, kalau benar ya, dengan pihak ketiga, maka bertengkar terus-menerus itu bisa jadi alasan perceraian. Ya, itu dari segi hukum begitu. Jadi putusan itu salah total. Ya. Dan yang kedua, saya juga tidak setuju dengan jubir hakimnya yang bukan hakim, itu kan hanya humasnya yang mengumumkan isi putusan dengan mengatakan bahwa dia adalah wanita durhaka dan dia selingkuh. Itu nggak boleh. Dia jubir, nggak boleh ngomong gitu. Dia hanya mengatakan perkara cerai sudah diputus, dikabulkan, dan terbuka banding. Hanya sebatas itu. Ya, kalau yang humasnya pengadilan itu kan bukan hakimnya, dan itu kan perkara belum final, masih banding. Itu sangat merugikan pihak yang berperkara. Ya, udah. Bang, tapi melihat Paula bisa dibilang tuh akhirnya melaporkan juga pihak hakimnya ke Komisi Yudisial dan juga MAG. Iya, harusnya saya juga udah bilang sama Paula, khusus menyangkut putusan yang salah, itu harusnya bukan ke Komisi Yudisial, itu harusnya ke Mahkamah Agung, ke Bawas, Dewan Pengawas, ke Bawas. Itu karena Komisi Yudisial tidak bisa mencampuri substansi perkara. Ya, tapi kalau yang humas yang ngomong itu kemungkinan itu pun masih masih abu-abu. Tapi kalau itu dilaporkan semuanya ke Bawas, Dewan Pengawas di Mahkamah Agung, itu kewenangan dari Mahkamah Agung, bukan ya. Salah alamat kalau kekayaan. Salah alamat. Tapi hari ini kabarnya Paula sendiri diperiksa di Komisi Yudisial, Bang. Gimana tuh, Bang? Komisi Yudisial tetap tentu ada pengaduan, tentu akan, tapi pengaduannya itu apa dulu? Kalau menyangkut substansi putusan, Komisi Yudisial tidak berwenang. Nanti karena Komisi Yudisial tidak bisa menjatuhkan sanksi tanpa nanti join dengan Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung tidak akan setuju. Jadi akan sia-sia perjuangannya itu. Harusnya ke Bawas Mahkamah Agung. Berarti langkahnya harus ke Bawas dulu baru ada Ke Bawas, lebih tepat ke Bawas, ya. Agar langsung karena dia yang berhak menjatuhkan sanksi. Mahkamah Agung sendiri berhak sendirian menjatuhkan sanksi. Tapi kalau Komisi Yudisial harus join dengan Mahkamah Agung, harus tim. Tentu Mahkamah Agung akan kalau mengikuti aturan, ya itu bukan kewenangannya Komisi Yudisial gitu loh. Jadi salah alamat. Bang, langkah selain KKY kan Anda juga ke Dewan pas segala macam atas bocorannya postingan data hasil putusan sidang ini, gimana Bang menurut Abang sendiri langkah-langkah dari tim? Ya hanya banding itu aja. Itu belum mengarah banding ya. Satu lagi di putusan yang itu saya udah baca yang di postingan itu yang katanya ada sudah kena penyakit menular H ya sejak sebelum nikah. Tapi di persidangan ternyata tidak ada rekam medis, tidak ada dokter yang dia bawa, hanya ada keterangan dua saksi temannya. Itu putusan hakim salah total, ya nggak boleh itu. Dari mana dia tahu kalau temannya doang? Ya itu salah total itu. Itu termasuk itu sangat menyakitkan bagi Paula. Masalahnya adalah yang saya tidak mengerti adalah kok bisa itu laki-laki mengumumkan sebelum nikah? Berarti sebelum lahir anaknya.
berarti ada kemungkinan sudah masih kena penyakit itu, masih mengandung penyakit pada saat mengandung. Sedangkan penyakit menular itu bisa kena dari hubungan, ini dokter nih, bisa menular dari hubungan anak kan, kelahiran. Dan itu bisa ketahuannya bertahun-tahun loh. Jangan heran kalau penyakit itu bisa ketahuannya lama. Bukan hanya itu, jangka panjang jejak elektronik dari anaknya ini. Coba bayangin kalau dia melamar ke anak orang, ya melamar istri, bapaknya takut jangan-jangan kau kena. Tuh loh. Jadi kalian laki-laki jangan gitulah sama wanita. Itu pesan saya. Kalau kau udah mau cerai, ya udah ceraikan aja. Nggak usah terlalu vulgar menceritakan kebusukannya. Ingat, selama kau nikah sama dia, kau pernah merasakan kepuasan yang sangat nikmat, bener nggak? Betul. Kepuasan di malam-malam dingin di serangan fajar, ya. Tapi jangan, ya benar kok. Kalau nggak ngapain dua anak? Benar. Ingat itu pada saat kau. Ya udah. Oh, ya. Abang sebagai laki-laki, Sangat romantis. Bang, sebagai laki-laki melihat kelakuan Mbak Im sendiri, kecewanya seperti apa, Bang, marahnya seperti apa? Point of view Semua Anda, laki-laki pasti kecewa kalau itu benar. Cuma caranya tidak harus dipermalukan begitu. Iya, setuju. Mempermalukan ibunya, mempermalukan anaknya. Kan tujuan dia kan mau pisah. Udah. Cukup dibawa ke pengadilan, perkuat buktinya, sewa pengacara handal seperti Hotman, ya. Ya udah, menang selesai cerai, nggak usah dipermalukan. Janganlah permalukan. Dia adalah darah anak kandungmu. Itu. Saya tidak niat sama sekali jadi pengacaranya. Saya begitu lihat itu, saya lagi di Singapura, saya langsung bikin postingan. Karena itu kelewatan gitu loh. Kalau soal kehebatan sama wanita, itu cowok kalah sama gua tuh, ya. Gua lebih kaya juga. Berarti mengenal sosok B ini seperti apa, Bang? Apa? Mengenal sosok BM. Gua nggak kenal secara pribadi dia. Saya hanya menyoroti kasus ini. Itu salah total. Saya nggak tahu apakah dia yang mengatakan bahwa istrinya itu kena penyakit itu. Saya nggak tahu. Tapi kalau yang kita tangkap dari medsos seolah-olah. Tapi saya nggak tahu persis. Jadi saya nggak bisa. Dan juga itu putusan satu lembar mengenai penyakit itu sengaja diposting entah siapa itu. Ada kan, maka saya tahu. Saya baca tulisannya itu bukan bohongan, itu bahasa hakim. Itu saya udah, oh ini benar, ini bagian dari putusan gitu loh. Saya langsung di Singapura di kamar hotel langsung gua bikin postingan, itu nggak boleh begitu. Ya, kita ini laki-laki semuanya, udahlah. Semua juga suka wanita cantik, jangan kita korbankanlah ibu dari anak kita. Ya, itu aja. Bang, ini kan terkait juga dari pihaknya BW atau Baimo sempat mengultimatum Paula terkait dengan laporan Paula ke Komnas Perempuan atas diskriminasi diskriminasi beliau pada saat di persidangan. Abang sendiri mungkin melihatnya seperti apa sih, Bang? Kalau di persidangan tidak ada kewenangan dari siapapun. Tidak ada, itu hanya bisa banding. Ya lebih bagus bandingannya. Makanya atau saya udah bilang tadi Paula, kalau kejadian di persidangan substansi, lapornya ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung. Kecuali ada sogok menyogok, itu bisa Komisi Yudisial. Itu pelanggaran kode etik. Kalau menyangkut penafsiran pasal, itu Dewan Pengawas Mahkamah Agung. Berarti jika Paula banding bisa menang, Bang? Untuk aspek itu bisa, tapi takutnya di pengadilan tinggi hakim mengatakan itu terbukti pertengkaran terus-menerus. Menang dari alasannya, bisa-bisa alasan cerai tetap dikabulkan tapi bukan perzinahan, karena memang tidak ada bukti perzinahan, ya. Ada alasan lain, yaitu pertengkaran terus-menerus. Itu bisa, itu salah satu alasan cerai, Bang. Tapi ini Karena juga kan dari keduanya pihak sama-sama asisten. banding, Bang. Keduanya sama-sama banding nih, Bang. Pihak Paula mengajukan banding, terus Baim ya juga itu bebas banding, tapi nanti kan tergantung hakim mana yang dikabulkan. Karena yang sada banding mungkin saya nggak tahu alasannya banding apa, agar uangnya tidak dikasih atau uang nafkah atau apa, saya nggak tahu. Karena dia udah terkabul, dia udah menang kok. Kecuali hanya masalah atau mau dia alasannya dipertegas lebih ekstrim lagi, kau telah berbuat ini, nggak ada. Zina itu kan Anda tahu dong, zina kan harus ada bukti. Iya. Hubungan Ya udah. tit gitu loh.
Kayaknya gue cocok sama dia, lama-lama jodoh nih. Tapi dari apa namanya terkait dengan bukti adanya percekcokan, sempat juga pihak dari ART rumah tangganya Mbak In dan Paula sempat bercerita terkait memang adanya percekcokan antara mereka berdua selama menjalani rumah tangga. Ya Gimana itulah tuh, Bang? pertengkaran terus menerus, itu boleh, ya, itu boleh. Paula cerita sama saya, katanya ada satu pembantunya yang rada-rada memihak ke pihak laki, sehingga ada chattingan yang kata-kata kangen itu bocor gitu loh. Tapi itu pun bukan perzinahan gitu loh. Kan berzina itu kan dia dihukum. Jadi Paula itu dapat 2 hukuman. Satu hukuman putusan yang tidak benar, satu lagi fitnahan terkejam. Karena dia difitnah dengan putusan pengadilan, dia terfitnah pelaku zina. Soal benar tidaknya kita nggak tahu, tapi kan bukti tidak ada, gitu loh. Tapi yang paling kejam lagi tentang penyakit menular itu bagian dari putusan, itu total nggak boleh tuh. Bang, Juga ada rekam medis kok, dokternya pun menolak untuk datang. Bang melihat hasil putusan pengadilan sendiri, hak-hak apa yang hilang dari Paula setelah dari putusan hakim yang Kalau dari putusannya belum ada, yang hilang hanya nama baik, hancur. Kan masih banding kan, belum dieksekusi itu putusan. Tapi sudah keburu, yang udah keburu dicaci maki, ada sebagian rakyat percaya, sebagian tidak percaya, tapi yang paling menyakitkan adalah untuk anak-anaknya. Karena nanti jejak digital akan, oh ibu kamu dulu begini, kena penyakit ini, berarti kau juga. Lu bayangin kalau putri Anda dilamar sama anaknya, lu pasti ragu-ragu loh. Karena secara medis kan penyakit itu bisa menular berapa tahun kemudian, ya nggak? Iya betul. Ya. Tapi setuju Bang, artinya kan pihak Paula kan datangi Dewan Pers untuk meminta menghapus semua pemberitaan terkait adanya pemberitaan. Ya nggak bisa, itu susah. Nggak bisa, justru harusnya Paula ngomong, menjelaskan ini semua secara benar. Karena no viral, no justice kan. Kalau dia menceritakan ini secara benar, bahwa dia secara hukum tidak terpenuhi syarat itu, malah harusnya Dewan Pers diperlukan oleh Paula, malah sebalik, iya kan? Kalau dia seperti yang saya terangkan itu, karena memang jelas-jelas hakim juga mengakui tidak ada video MLM aja, MLM-nya, MLM, multi level marketing, dan tidak ada saksi pun yang melihat. Berarti Jadi- untuk menghapus jejak digital. Jadi kita mempertanyakan, ada apa yang terjadi? Kok memihak begitu? Itu tuh yang kenapa hakim begitu memihak ke satu pihak? Harusnya itu hakimnya diperiksa itu. Indikasi? Enggak boleh ngomongnya gitu ya. Indikasi. Bang, tapi kalau pengadilan agama apakah dia merujuk pakai hukum agama, Apa? Bang? Kalau pengadilan agama apakah dia merujuk pakai hukum agama, Bang, agama Islam? Artinya perempuan berduaan Di undang-undang ada namanya 2 undang-undang. Satu undang-undang perkawinan, satu lagi kompilasi hukum Islam. Dua-duanya alasan cerai sama, yaitu zina itu di undang-undang juga katanya zina, berbuat zina, di hukum kompilasi hukum Islam juga berbuat zina. Tidak ada kata perselingkuhan. Satu lagi pertengkaran terus menerus. Satu lagi kalau di penjara sekian tahun. Atau satu lagi karena tidak bisa memberikan nafkah lahir batiniah. Kayak Hotman itu. Tapi yang berduaan di kamar dan curhat itu gimana, Bang? Ya itu tadi, itu bukan berzina kan? Itu bisa jadi alasan harusnya bertengkar gara-gara aku melihat kamu dengan cowok, ya, itu bertengkar. Karena di undang-undang ada alasan cerai, pertengkaran terus menerus. Ya itu jadi alasan bisa. Bang, tapi mengganti nomor laki-laki. Artinya kemungkinan cerai tetap bisa dikabulkan. Ya, kemungkinan si laki tetap menang, tapi dengan alasan yang berbeda gitu loh. Ya. Bang, tapi mengganti nomor laki-laki lain dengan nama perempuan itu Apa? mengganti nomor laki-laki lain nama kan Paula mengganti tuh nama si Ya kita nggak usah masuk terlalu ke dalam itulah. Ya itu jelas itu bukan, itulah kalau itu terbukti itulah alasan pertengkaran. Kenapa lo gitu loh? Bukti bukan perzinahan gitu loh. Itu salah satu bukti bahwa memang ada sesuatu. Akhirnya suami curiga, akhirnya bertengkar, terus menerus terkabul, sudah terpenuhi unsur cerai.
bertengkar terus menerus gitu loh. Intinya kan tujuannya apa? Kalau Ya, tujuannya kan- saya sudah itu aja gitu, jangan melebar kemana-mana. Itu. Malah bukan kisah-kisah yang perceraiannya si GM kan juga dengan G itu kan tenang-tenang aja. Ya. Gitu-gitu aja sih sebenarnya. Dokter, point of view wanita sebagai seorang istri Ya, dan dokter ibu. merasa sangat kecewa ya. Maksudnya bagaimanapun juga kan seorang pasangan suami istri ya, seburuk apapun itu ya sudah menjadi bagian hidup kita di masa lalu. Gitu. Kalau memang ada masalah ya sebaiknya ya tidak perlu kita mengumbar yang seperti apa ke publik gitu. Ya sudah, intinya kalau emang sudah nggak ada kecocokan, pertengkaran terus menerus, ya udah selesai, berpisah baik-baik, udah selesai. Karena kita punya anak kan begitu ya. Anak ini akan melihat jejak digital bagaimana orang tuanya. Jejak digital itu nggak akan pernah hilang. Dia akan selalu ada, dan itu harus kita pikirkan sebagai orang tua yang dewasa. Ya. Ya. Jadi kalau emang sudah menjadi kita menikah punya anak, itu berpikiranlah sebagai seorang yang dewasa. Bagaimana dia di posisi seperti itu. Ya.